Coba dong. Panggil Woyo dong. Penasaran nih kita sama adik kecil itu. Coba. Karena Woyo ini pernah viral loh. Iya. Bener ya? Woyo ini pernah waktu aku di mana sih? Di itu. Di Desima. Foto bareng Woyo aku post dan akhirnya fotonya Woyo itu masuk ke jalur selebriti. Wede. Woyonya dong lagi. Coba panggil lo yo Woyonya, mau bicara. Biasanya bundanya bisa Harus buka ini. Iya, baik-baik deh. Memang seperti itu biasa kalau mediumisasi benda-benda nih kayak begini-begini dicopot. Itu biar supaya apa? Biar tahu dijual gitu. Enggak. Itu rambut dicopot. Takut ngetek gitu. Jangan dulu. Nah, pas lagi syuting ini di situ. Ya. Oke guys, sekarang kita akan memanggil satu sosok ikonnya Woyo The Explore, anak kita Woyo. Oke. Salam. Salam. Salam dulu dong. Salam. Say hi dulu. Suaranya kencengan. Ada apa? Ada. Takut. Kenapa takut? Tahu. Oh. Woyo masih ingat mami nggak Woyo? Kamu ingat aku nggak Woyo? Yang mana? Teluk Naga. Sama kakak Popom. Siapa? Ya, Pom. Pom. Ya itu. Pom sekarang jadi artis loh. Oh, udah tahu nonton ya di SCTV ya. Kok sebut. Oh. Woyo, lu sukanya apa sih Woyo? Makan. Oh, sama kita Suka makan. makan apa? Makan apa Makan aja. teman ya. Enggak. Makan apa aja yang penting enggak pete jengkol. Oh, Ada ada yang yang suka tahu ya. makan pete sama jengkol. Woyo, Iya. kalau misalkan aku tanya Woyo, di sini yang kamu rasain, kamu paling takutin yang mana Woyo? Pasti makan. Sebutin aja. Enggak, aja. sebutin. Enggak apa-apa. Sebutin. Gak usah takut Woyo. Yang mana? Yang bikin kamu takut? Itu yang putih. Mana? Di mana? Atas. Di atas terus. Itu aja. Iya. Sosoknya kayak apa tuh gedenya? Putih. Ya, pokoknya putih. Jadi memang sosok ini tuh sosok yang tadi masuk ke Aceh. Sosok penjel yang ada di pintu ya. Gitu. Terus kalau untuk Woyo nih, selama Woyo penelusuran, ada nggak sih Woyo yang bikin kamu bete? Nggak ada. Semuanya bikin kamu happy. Udah kenalan belum sama Abel? Udah tahu. Apa kata Abel? Tahu itu bete. Kok bete? Bisa. Oh, ada Yakuza. Dia ketawa loh. Dia ketawa. Oh, gitu ya. Terus Yakuzanya gimana? Udah amat. Oh, Yakuzanya bodo amat. Jual mahal ya yang Uja ya. Tapi emang Yakuza itu ganteng loh, Belo. Nah, jadi gitu. Jadi memang kalau misalkan kita perhatikan banyak kreator dengan mediumisasi seperti ini. Mediumisasi itu tidak bisa dilakukan sama sembarang orang. Nah, misalkan Aceng, terus Franz, Cici, sama Kak Dewi dan beberapa teman-teman kamu yang sering mediumisasi. Ada beberapa mediumisasi yang kita bilang 50-50 ya, pemeriksaan. Jadi 50-50 itu dalam artian begini. Terkadang aku mediumisasi di saat medannya ekstrim dan medannya membahayakan aku bisa bikin aku ngaping untuk storynya, untuk ceritanya, tapi aku masih kontrol. Ada mediumisasi total, kayak gini. Ini contoh mediumisasi total. Biasanya kalau mediumisasi total itu yang masuk bentuknya bukan sosok yang bisa memanipulasi, tapi sosok yang bisa kita katakan yang masuk adalah korin. Dimana korin ini setiap kali dijawab dia pasti jujur. Dari segi
caranya ataupun gestur badannya. Tapi balik lagi, tidak bisa kita mempercaya begitu saja karena bisa jadi itu adalah tipu daya setan atau jin untuk membodohi manusia. Gimana sih caranya kayak kita biar tahu bahwa dia itu beneran atau hanya tipu daya aja? Memang bener sosok itu yang masuk? Maksudnya segi mana? Dia beneran kerasukan atau tidak, atau kita benar sosok yang Apakah benar-benar sosok Woyo yang masuk atau sosok yang lain gitu? Biasanya untuk orang-orang yang jago mediumship, dia bisa menceritakan sosoknya seperti apa dan ada gambarannya. Dan ada memang beberapa kayak misalkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus kayak Kak Dewi, kayak Kang Frans, Cici, terus kamu, terus Kang Aceh, itu dia bisa melihat sosoknya. Nah berbeda ketika kodam ya, ketika kodam kan macan ya. Nah jadi gini, di saat kodamnya dipanggil oleh tuannya, sosok macan yang ditampakkan. Tapi berbeda cerita kalau misalkan kita yang melihat, bisa jadi dia memanipulasi untuk mencari apa ya, menipu orang lain. Karena biasanya kodam itu tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat, dan dia tidak mau ditinggalkan dan diserang oleh orang lain di daerah yang orang lain itu tahu kelemahannya. Jadi jadi dia hanya ingin menunjukkan eksistensinya di depan tuannya. Seperti itu. Kalau katanya tadi kan ada 50-50, jadi antara 50-50. 50-50 itu maksudnya? Gini, jadi posisi kerasukan itu ada yang kerasukan total paling ekstrim itu yang memang benar dia bisa nempel di tembok, posisi mata ini putih ke atas. Ini total, dan ini biasanya tidak bisa dituntaskan oleh satu orang. Kak Dewi pasti tahu karena memang ini spesialis, dia ini spesialis untuk apa ya, hal-hal aura-aura negatif, dan dia udah pakarnya gitu kan. Dan sama seperti anak-anak ini, tapi di satu tim ini kita selalu belajar. Nah 50-50 di sini dalam artian masuk sosok, tapi kita sebagai manusia kita masih bisa kontrol. Gitu. Jadi di saat membahayakan untuk kita masih bisa untuk jadi gini, ada namanya meditasi kundalini. Meditasi kundalini ini mengaktifkan 7 cakra tubuh, ada cakra mahkota, mata dan telinga, tenggorokan, perut, dan juga ada di cakra dasar. Di saat cakra dasar ini sudah aktif, kundalininya itu bisa diperintah untuk mengunci atau menarik energi. Nah, di saat membahayakan energinya langsung dikunci, udah ditahan. Langsung kita berusaha untuk keluarin sendiri. Kalau mediumship dan mediator yang hebat itu maksudnya mediator yang bisa menguasai dirinya, tidak mau dikuasai sama jin. Jadi dia biasanya kalau kalian lihat sering ngeluarin tek atau bagaimana cara mereka ngeluarin sendiri, itu berarti udah ada penguncian energi dan pengaktifan kundalini tadi. Tuh. Apa? Karena perawatan gitu. Kadang-kadang pertanyaannya bocah kecil lagi dia bilang Mandi di chat. lu gua tanya nih, lu pertama ketemu gua gimana sih? Waktu di Teluk Naga, yang lu rasain apa? Panas dingin. Takut. Yang lu lihat apa? Di mana? Sekeliling. Apa aja contohnya? Orang. Di bocah sama kayak bocah yang konten kreator sebelah ngeselin. Gitu. Nah, kalau misalkan jadi gini ya, kalau misalkan kita perhatiin nih, memang dunia lain, dunia jin itu sama kayak kita. Mereka hidup berkubu-kubu dan ada rasa cemburu, sakit hati dan bahagia. Jadi gini, terkadang di saat dia nggak suka, dia nggak suka. Nah, dan sosok Woyo ini biasanya dia lebih memproteksi. Kalau kita ada Abel, ada Woyo, ada Queen, dan ada beberapa kodam yang di badannya siapa namanya? Teh Dewi, ada kodam yang di Aceh, lu dia. Kalau misalkan kita perhatikan, mereka tuh memproteksi. Terkadang di saat kodamnya aktif, energinya aktif, dan juga cakranya aktif, itu bisa diperintah, dan terkadang kita bisa memilih sosok mana yang harus kita tarik untuk menghasilkan satu bentuk cerita. Begitu.
Yang lain, jangan tepang dulu. Belum tepuk tangan nih si Woyo ya. Coba. Nanya lagi dong, nanya lagi. Nanya lagi, tanya sama siapa tuh? Banyak kakak-kakak juga. Nggak mau nanya sama mami gitu. Iya, Kang Aceh. Kang Aceh. Nggak gue tawarin sebelah Enggak. lagi lu ya. Lu langsung sebelah. Kang Aceh coba. Nih, mau nanya apa? Atau Kang Aceh yang mau nanya? Nih, anggap aja kita sharing ya. Jadi gini, semuanya di sini pasti punya kemampuan masing-masing, tapi kita coba saling tanya jawab, walaupun kita tahu jawabannya. Jadi ini bentuknya maksudku konten kalian untuk mengedukasi orang awam biar nggak semuanya mereka bilang oh settingan, oh bohongan. Nah kalau misalkan mau coba settingan atau bohongan, coba datang ke sini ntar kita mediumisasi benar-benar sampai lu kerasukan. Kalau nggak kerasukan, uang kembali. Iya. Gitu. Wah. Oh, enggak tahu. Oh, alat pernah dibawa ke rumah sakit ya? Coba, siapa yang mau nanya? Teh Dewi mungkin? Ini siapa namanya? Woyo. Ya. Woyo asli dari mana? Lu lala. Nama tempatnya. Mancing emosi bosan. Oh. Coba, Woyo dari mana? Dari tadi. Lucu juga ya Woyo ini. Oh, Woyo dari mana Woyo? Oh, dari Jawa. Dulunya punya orang tua, siapa namanya? Ini kayaknya ada traumatiknya Woyo ya. Dulu kamu meninggalnya di mana? Aborsi ya. Sabar ya Woyo ya. Nih, jadi Senyum. Dia bisa menutupi kesedihannya dengan gitu. jadi memang udah kebaca sama Teh Kalau Dewi. sama Teh Dewi Tarot dikasih surat Sulaiman sama apa dia biar Woyonya tenang mau nggak? Biar Woyonya tenang diterima di sisi Allah mau nggak? Didoain. Doain ya. Mau? Siap? Sekarang? Yang bener. Nggak apa-apa. Lebih senang kalau orang yang udah nggak ada itu didoain, dibacain Al-Fatihah sama surat Sulaiman itu biar Woyonya itu punya tempat tinggal yang nyaman yaitu di sisi Allah. Ya, Tuh, mau? Woyo. Mau? Oke, boleh. Boleh. Woyonya sini. Tuh, Woyonya ke situ. Nanti Woyo lagi dibacain, kita sambil bicara. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol sama pemirsa. Woyo sini. Iya, Woyo dibacain di situ. Sini. Tante Dewinya bacanya dalam hati kok. Paling cuma megang tangan Woyo aja. Nah, nggak apa-apa situ. Si Frans ke sini. Nah, jadi gini, memang kalau metode yang Teh Dewi lakukan ini itu udah sering banget. Karena Teh Dewi ini sering ruqyah. Tuh. Hah? Betul. Ada botol? Botol kosong. Kosong. Botol kosong. Ayo tuh botol mah. Ayo, cai. Ini proses ya, guys. Jadi ini setelah proses seperti ini, mungkin ini bahasanya apa sih? Ruqyah kah atau Kalau untuk metode Islam Ini ada energi negatif. ada energi negatif yang harus dibersihkan sebenarnya. Jadi pembersihan energi. Maaf ya, ini yang punya Buyut Karbun, Hampura Abdinya, dia tuh bawa
Ya. punya Dewi. Jadi ada beberapa pertanyaan sih dari dia. Nanti kira-kira Woyo bakal masih tetap di sini atau Iya, pergi? Masih tetap cuman di sini. Energinya yang aku rasain, Woyonya itu tersiksa. Jadi pusing. Aku lihatnya juga pusing ini tuh gimana. Iya, gitu. Itu kalau boleh tahu maksudnya dia tersiksa apa yang nggak boleh tahu? Kalau tersiksa itu kan namanya orang yang sudah nggak ada, Iya. terus dipanggil. Nah itu tersiksa, batinnya namanya harusnya itu didoakan, harusnya itu dikasih agar tenang. Ini dipanggil lalu dikeluarkan seenaknya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, Woyo nanti kembali lagi. Iya, sama sih kayak tadi kan. Karena ini energinya besar-besar. Di sini kan energinya yang Kak Bule besar, yang Kak Aceh juga sama kakak ini juga besar. Akhirnya dia takut, tadi kan takut. Akhirnya energinya mantul kemana-mana. Masuk ke sini energinya. Tuh, jadi itu tadi kenapa tadi Teh Dewi. Kan distract, Ah. Jangan lama, kalau mau masukin energinya jangan terlalu lama karena ini si anaknya ini masih belum kuat gitu. Nanti bahaya. linknya ya. Ya, jadi gitu ya. Udah ya. Jadi untuk teman-teman ini konten ini kita bikin seperti ini sebenarnya hanya untuk membersihkan. Benar, kalau misalkan yang dibicarakan sama Teh Dewi tadi itu memang udah kebaca dari awal dia diem. Di netralin aja teh. Ya. Jadi dinetralkan dan enggak ya. Upah kemudian dinetralkan Ya. dibersihkan sekali. Ya, boleh. Telur Kak di dia? Ada telur enggak? Ada nggak? Nggak ada. Mungkin kita lakuin nanti setelah segmen ini. Kita memang iya tariknya energinya wiosnya ke Sundanya. Orang sharing sama orang Sunda. Dia ayaan energinya nu negatif ke seueur, anu positif lagi aya, tinggal pun dia kurang kali dia. Dia energinya kadang-kala kurang kali sok pusing, terus oge mual hidungnya sering sakit-sakitan. Beres. Nah, itu yang mengganggu energi. Kamu menolak di dalam tubuh kamu itu masih menolak. Yang akhirnya memaksakan. Itu bahaya. Karena kebanyakan di badan lu itu tadi kata Teteh energi negatif. Nah, yang tadi yang dimasukin ke sini ke botol ini energi negatif ya. Jadi mudah-mudahan atas izin Allah. Ini siapa namanya? Li bisa sembuh ya. Nanti rasa pusing, rasa mualnya bacakan Ruqyah Ustaz Bustami ya yang sholawat itu. Kalau sering tuh dia sakit Sholawat kepala. yang itu kan tahu? Jadi kayak Ini agamanya apa Kristen? Iya, Kristen. Kristen. Oke, buat ini ya. Nanti bacakan ya Tuhan ya, Yesus. Kamu meminta pertolongan agar kesembuhan itu kamu dapatkan ya. Oke? Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi memang benar banget kalau misalkan kita berbicara soal energi negatif yang ada dalam tubuh manusia ataupun di dalam tubuh Woyo ya, memang karena Woyo ini kan paling sering banget diajak penelusuran tuh, otomatis Oh iya, yang nolak itu kan ini agamanya non muslim. Islam semua. Makanya nolak. benar ya, Nggak lepas seperti itu. gitu. Maksudnya gimana? Coba dijelaskan Teh Dewi. Jadi maksudnya gini, kamu kan suka explore nih di tempat-tempat Islam. Nah yang masuk itu, kamu kan Kristen. Nah yang masuk itu si Woyonya itu bukan agama kamu, bukan sesama agama kamu yang masuknya. Yang akhirnya kamu itu menarik energi yang bukan energi kamu sendiri. Akhirnya ada penolakan. Itu jadi sakit ke tubuh kamu sendiri. Nah, jadi Jadi dia nextnya nggak satu frekuensi ya, agama. ya, jadi nextnya Ya. berarti Woyo coba dikirimkan doa sebagai bentuk dari makanan dan asupan dia di sana. Itu dari versi Teh Dewi ya. Jadi untuk teman-teman itu tadi kalau misalkan kita berbicara soal energi negatif dan positif, semua energi pasti ada positif dan negatifnya, sama kayak mediumisasi. Mediumisasi bisa untuk menyelesaikan masalah, tetapi bisa juga untuk menambah masalah baru. Karena setiap kali perkataan dan omongan jin itu tidak bisa kita percaya begitu saja, karena bisa bentuk dari manipulasi atau cara dia membodohi manusia. Nah, metode-metode seperti ini kayak misalkan setiap paranormal atau setiap orang memiliki keahlian khusus pasti punya metode masing-masing. Kayak Dewi
misalkan kayak metode buka aura dengan menggunakan telur, atau ada juga ruqyah. Nah, Aceng dengan ikatan kepalanya bisa membaca satu bentuk sosok atau bisa menetralisir satu bentuk keadaan, yang kan kayak misalkan Cici dengan sosok kodam, dan juga boneka-boneka yang dia punya rohnya dibawa sama dia penelusuran. Si Franz dengan kalung sama ada juga kartu Ghost Rider itu tadi. Terus mediumisasi dia sama Woyo, dan kamu juga dengan koleksi boneka kamu yang sampai sekarang jujur kalau misalkan dari sekian banyak boneka yang dia punya, saya kenal beberapa, tetapi memang di saat dia merasakan boneka itu dia taruh di rumah, tapi boneka itu tuh selalu takut dia dijahatin orang, karena dia ini sebelumnya selalu gagal dalam urusan pekerjaan yang dia rasa aku berambisi untuk menjadi ini. Akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk menemui siapapun, untuk berkolaborasi dengan siapapun. Nyatanya dia dikhianati dan ditendang begitu saja. Itu yang membuat anak-anak asuhnya dia, dollsnya dia itu bonekanya di rumah, tapi sosoknya itu di belakang. Iya. Benar nggak ada kejadian itu? Iya, betul memang. Dari beberapa kali kita istilahnya kita ketika kita sudah percaya dengan orang, kita selalu ujungnya kita ditendang. Ketika seseorang itu sudah intinya sudah agak naik, kita ditendang. Curhat lu. Padahal baru agak naik ya. Iya, baru agak naik, belum di atas itu. Tapi begini, kalau misalkan dari aku pribadi sebagai orang sosok content creator dan influencer yang sering ditendang juga. Kalau begini, iya jujur. Sakit ya ditendang sakit ya. Ini jujurnya cepat curhat ya. Ini tuh satu ungkapan hati ya. Oh, ya udah ungkapan Karena aja ya. Awalnya kan dari bahas energi ya. Iya. Gini, Oh gitu ya, Pak. di saat kita ditendang, tandanya kita punya kualitas di mana orang itu takut tersaingi sama kita. Iya. Oke, Kita tidak bisa menyalahkan keduanya antara A, B, C, D, E atau berapapun yang ada di situ. Kita salahkanlah keadaannya, karena keadaan yang menuntut kita untuk demikian. Begitu, jadi tetap pikir positif aja. Iya. Oke, sekarang tolong dijelaskan ini isinya. Nah, ini satu bentuk energi negatif yang tadi dibuang sama Teh Dewi. Nah, energi negatifnya ini kalau aku bilang bukan energi negatif yang biasa aja, sangat amat luar biasa. Kalau misalkan Woyo itu bisa divisualisasikan atau bisa dihadirkan sosoknya sebagai seorang manusia, dia pasti dendam banget sama sosok ini. Sosok ini itu sosok yang pertama kali penelusuran kalian bawa Woyo sebelum adanya mediumisasi Woyo. Tapi kalau saya rasa Woyo ini namanya sebelum bukan Woyo. Gitu. Jadi sosok ini itu masuk karena dia nggak suka. Kok anak ini disukai banyak orang gitu. Iya. Dia ikut di penelusuran pertama itu, belum ada mediumisasi oke. Di saat dia sudah ikut sampai saat ini, setiap kali dia penelusuran, dia coba tarik dan memprovokasi jin-jin lain untuk ikut jadi pengikut dia untuk mengintimidasi Woyo. Nah itu salahnya kalian mengadopsi sesuatu, tapi kalian hanya bisa ajak dia kemana-mana, tapi kalian tidak menanyakan apa kisahnya. Dia sama kok seperti manusia. Coba nanti meditasi, ajak bicara apa yang dia mau. Telusurin lagi berarti ya. Iya. Tapi ini yang observasi lagi. katanya Kak Bule ini yang sering sakit, benar, kepalanya yang paling sering Iya. sakit. Benar. Gitu ya. Jadi ada gangguan, nanti coba setelah konten ini di belakang layar coba berbicara sama Teh Dewi, kira-kira baiknya Ini kalau badannya kurus terus kenapa nih? Kalau ini kayaknya faktor ini rasa cemas dan Terus kekhawatiran cuma akan bisa. pasangan. Oh, Jadi kepikiran terus. Terus kalau aku Kenapa nih? Kalau senang Ini kayaknya Menarik, sih kayaknya ada tarik menarik ya. lebih banyak bukan energi jatuhnya ya, kayak bentuk makanan yang masuk. Oke, Gitu. oke. Kita sih kalau ada lagi nggak pertanyaan buat tim kita? Yaudah yuk pulang yuk. Jangan. Kalau aja udah malam. kalau misalnya kayak kita ini kan sering bawa dos kita untuk penelusuran ya. Oke. Nah, salah satunya lah dari banyak itu. Cara kita menetralisir dia tuh bagaimana? Ketika kita habis bawa dia penelusuran, kan pasti banyak energi negatif tuh. Kalau untuk cara dan mengantisipasi, aku balik lagi, semua orang pasti punya cara yang berbeda.
Tapi coba kita tanyakan sama dirimu, pada saat kamu menetralisir seseorang seperti apa? Ditolak penelusuran. Nah, ya sama halnya dengan dia. Oh. Ya di saat kalau misalkan kalian sudah peka akan hal negatif, di saat kalian gendong boneka kalian, dia ada isi atau tidak ada isi, woyonya ikut atau tidak pasti berasa kan? Iya. Nah seharusnya kan pasti bisa merasakan apakah yang ikutin hanya woyo atau ada yang lain. Oh. Lebih melatih kepekaan aja. Oke. Berarti dari biasa kita pegang ketika Iya. dia sebelum dibawa penelusuran sampai dia pulang dari penelusuran itu biasa bulan. Tapi pernah lihat wujudnya woyo belum? Kalau Gambaran fisik. gamblang fisiknya plus belum, tapi kayak siluet aja aku pernah. Oke, nanti berarti kita harus latih cakra mata dan telinganya. Nah, jadi memang kalau ngomongin cakra ada beberapa cakra yang aktif, tapi belum sempurna ketika belum 7 cakra itu aktif. Nah, nanti ikut aja sama kita nanti biar kita ajarin bagaimana pengaktifan cakra tersebut. Kita sih. Udah? Oke, aman? Nah, itu ayo. Udah? Udah pagi. Nah, ya jadi itu ya untuk teman-teman semua. Makasih banget untuk kalian yang udah datang ke Pemburu Cerita Misteri dan datang ke Rumah Tarot. Makasih juga buat Kak Dewi yang sudah membantu untuk menetralisir woyo. Ya, dan teman-teman yang lain juga makasih udah banyak bertanya dan makasih udah meluangkan sedikit waktunya buat teman-teman dan tim. Makasih juga udah mau menyempatkan waktunya di sini ya. Dan untuk teman-teman semua dan pemirsa semua, ini gua aja yang closing ya. Jadi siapa biar sih? cepet, Hostnya siapa? Biar cepet ya. Jadi untuk teman-teman semua Masih terima shock ya? kasih atas penelusuran dan terima kasih atas podcast wawancara malam ini dan terima kasih sudah datang ke sini. Untuk pemirsa semua jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan selanjutnya dari Woyo The Explore.